Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Gustina dengan NIM 2023143630. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila dari dosen pengampu Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia merupakan dasar ideologi negara yang menggambarkan nilai-nilai utama yang harus diperhatikan dalam pembangunan dan pengembangan masyarakat Indonesia. Berikut ini adalah periodisasi tahap-tahap perkembangan sejarah Indonesia serta karakteristik setiap periode sejarah Indonesia. Yang pertama, masa prasejarah. Zaman ini diperkirakan berakhir pada 400 Masehi. Prasejarah merujuk pada masa ketika manusia, termasuk bangsa Indonesia, mulai muncul dan belum tahu tentang tulisan. Yang kedua, masa Hindu-Buddha. Hubungan perdagangan antara Indonesia dan India membuat budaya serta agama Hindu dan Buddha masuk di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Masa ini ditandai dengan munculnya kerajaan dengan yang menganut agama Hindu dan Buddha. Yang ketiga, masa Islam. Masuknya Islam ke Indonesia perlahan menggantikan pengaruh Hindu-Buddha. Masa Islam bermula pada tahun 1500 sampai 1700. Perkiraan lainnya mengatakan agama Islam mulai muncul pada abad ke-7. Yang keempat, masa kolonialisme. Indonesia pernah mengalami masa VOC atau yang biasa disebut kolonialisme dan imperialisme. Periode ini berlangsung dari abad ke-18 setelah bangsa Barat berhasil menguasai kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Masa VOC berlangsung selama 3,5 abad dan baru berakhir setelah Indonesia mencapai kemerdekaan tahun 1945. Yang kelima, masa pergerakan nasional. Pada tahun 1908 sampai 1928 disebut sebagai periode atau masa pergerakan nasional. Pada zaman tersebut mulai muncul kesadaran nasional dan upaya memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dalam ikatan kebangsaan. Pada era ini muncul juga para cendekiawan yang menjadi pelopor pergerakan nasional. Yang keenam, masa penjajahan Hindia Belanda. Masa penjajahan Hindia Belanda berlangsung pada 1800 sampai 1942. Era ini ditandai dengan kembalinya kerajaan Belanda mengambil alih wilayah Indonesia pasca kebangkrutan VOC. Hal inilah yang Hindia Belanda ingin merebut kembali wilayah Nusantara karena kekayaan rempah-rempah yang dimiliki. Yang ketujuh, masa pendudukan Jepang. Selagi menduduki Indonesia, Jepang juga tengah terlibat dalam Perang Pasifik. Salah satu tujuan mereka menguasai Indonesia adalah untuk mendapat kebutuhan perang. Kendati begitu, pada akhirnya Jepang memutuskan untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 14 Agustus 1945. Yang kedelapan, masa kemerdekaan. Setelah Jepang kalah, Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Namun, meskipun sudah merdeka, Indonesia masih belum terbebas dari penjajahan Belanda. Hal ini karena Belanda masih melakukan agresi militer Belanda I pada 1947 dan agresi militer II pada 1949. Lalu akhirnya, Belanda bersedia mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949. Yang kesembilan, masa Orde Baru. Masa Orde Baru yang dimulai pada 11 Maret 1966 dan berakhir di tahun 1998. Seperti dikutip dari buku Bangkitnya Orde Baru oleh Husni Abdullah Mubarak. Pada saat itu, Indonesia dalam kepemimpinan Soeharto. Istilah Orde Baru sendiri digunakan untuk membedakan periode ini dengan periode Indonesia sebelumnya. Yang ke-10, masa reformasi. Era reformasi Indonesia dimulai pada 1998. Tepatnya saat Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden Indonesia pada 21 Mei 1988. Kemudian, Wakil Presiden kala itu, B.J. Habibie, menggantikan Soeharto sebagai Presiden Indonesia. Periode ini terbentuk oleh lingkungan sosial politik yang lebih terbuka. Baiklah, kita sampai pada kesimpulan. Kesimpulan pada materi kali ini yaitu Pancasila dalam konteks sejarah
perjuangan bangsa Indonesia merupakan dasar ideologi negara yang menggambarkan nilai-nilai utama yang harus diperhatikan dalam pembangunan dan pengembangan masyarakat Indonesia. Karakteristik setiap periode sejarah berbeda-beda, dari masa prasejarah hingga masa reformasi. Baiklah, itu saja pembahasan materi dari saya. Jika ada kesalahan kata dan kekurangan dalam penyampaian materi, saya memohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.